warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak Bapak sekalian? Alhamdulillah sehat. Kayaknya makin semangat ini ya kalian ya, karena mau ujian ini ya hari Senin depan ya, sampai hari Sabtu. Oke anak-anak Bapak sekalian, untuk pertemuan hari ini, Bapak belum melanjutkan materi yang semalam ya, kita review soal lah untuk persiapan ujian MIT. Matematika umum ya di kelas 12. Jadi hari Senin depan di tanggal 21 sampai tanggal 26 selama 6 hari kita kan ada ujian MIT nih. Maka untuk itu sambut dengan bergembiralah ujian semester ini. Jangan suntuk. Kalau disambut dengan suntuk maka hasilnya nanti tidak sesuai yang kita inginkan. Bergembira dengan adanya ujian mid semester. Oke anak-anak Bapak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yang pertama itu adalah siswa dapat menyelesaikan soal berkaitan dengan statistika. Berarti nanti untuk mid semester itu kan Bapak yang buat. Berarti ada materi yang berkaitan dengan statistika. Berarti yang kedua adalah menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Jadi kaidah pencacahan ini nanti berkaitan apa ya? Nanti ada permutasi, ada kombinasi. Nah, di situ kita juga sudah belajar. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan soal yang berkaitan dengan peluang. Jadi 3 materi inilah nanti yang keluar dalam ujian mid semester anak-anak Bapak sekalian. Oke, untuk soal yang pertama kita bahas bersama. Sebuah keranjang berisi 6 bola kuning dan 5 bola hijau. 6 bola diambil sekaligus secara acak. Pertanyaannya adalah peluang terambilnya 4 bola kuning, langsung nih 4 bola kuning dan 2 bola hijau. Kemarin rumus peluang itu apa nak? Misalnya Bapak buat yang ini adalah peluang A. Peluang rumus peluangnya apa? Misalnya kalau misalnya peluang A, itu rumusnya adalah NA per NS. Ya kan? Oke, kita cari NS-nya dulu. Jadi NS itu kita bisa lihat 6 bola kuning ditambah 5 bola hijau, ada berapa bolanya? 11, Pak. Pinter kali. 11 ya. Berarti kalau udah seperti ini, nah ini berkaitan dengan yang namanya kombinasi. Berarti kita buat ini, kombinasinya. N, kemarin rumus kombinasi apa? Bapak ingati lagi, lupa pasti kalian. Kombinasi N, R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial dikali dengan R faktorial. Ini kan, nak? Yes, sir. Oke, berarti ini kombinasi 11, ini dari 11 ini yang diambil berapa? 6, sir. 6, oke, good. Maka R-nya adalah 6. Oke, berarti kita cari ini 11 faktorial per 11 kurang 6. Berapa faktorial? 5, sir. Hah? 5 ya? 5, Pak. Oh, 5 faktorial dikali 6 faktorial. Berarti 11 faktorial itu 11 kali 10 dikali 9, lalu dikali 8 ya, dikali 7, 8, dikali 6 faktorial. 6. Per 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini 2 kali 6 faktorial. Ada yang hilang nggak, nak? Ada, sir. 6 faktorial. Oke, 2, yang ini 2 sama 4. 8 ya? 10 sama 5, Pak. Oke, 10. Ini jadi 2. Udah ya? 3 Oh, sama 3 nih. 9, Pak. 3 sama Oke. 9, Pak. 3 sama 3. 9. Oke, jadinya berapa, nak? Ini 11 kali 2 kali 3. Gini kan? 66, sir. Oke, kali 66, Pak. 66. Iya ya. Kali 7 ya. Ini kan? Berapa ini, nak? Kok 66? Ada 7. Ini ada 7-nya nih. Enggak, iya ada 7 aja. 1800. Udah gini aja lah kalau enggak. Nanti kita coret-coret gini aja lah ya. Nanti kita coret-coret aja. Gitu kan? Hasilnya gitu kan, nak? Oke, Ya, sir. sekarang kita cari NA-nya. NA-nya itu ini yang diambil, nak. Berarti 4 bola kuning. Bola kuning ada berapa NS-nya? Bola kuning ada berapa? Berarti 6,4 dikali ya, dikali ini dan ya, dan kali. Terus bola hijau totalnya ada berapa? Keseluruhan bola hijau ada 5. 2. Kenapa 2? Yang diambil 2. Berarti dari sini kan, nak, kita bisa lihat
Yang diambil tuh 64 sama 2 gitu. Bisa dipahami kan sampai di sini? Oke, sekarang kita buat cari ini, berarti 6 faktorial per 6 kurang 4 berapa? 2 faktorial, 4 faktorial. Dikali 5 faktorial per 3. 5 kurang 2, maaf. 5 kurang 2 faktorial, 3 faktorial ya. 2 faktorial. Oke, jadinya berapa nih, Nak? Ini 6 kali 5 kali 4 faktorial per ini 2 kali 1, 4 faktorial dikali ini 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial, ini 2 kali 1. Oke, ada yang hilang nggak di sini, Nak? Ini ya. Ini jadi berapa? 3. Lalu ini jadi 2. Oke, sama dengan berapa itu? Kita tulis saja dulu. 3. 150, Sir. Enggak, 3 kali, ya gini aja, 3 kali berapa? 3 kali 3 kali 5. Kali 5. Kali 5 lagi ya? Kali 5 kali 2. kali 2, Sir. Oke, maksud Bapak gitu, supaya kita tinggal tulis di sini, Diana. Tulis di sini, berarti tadi NA-nya adalah 3 kali 5 kali 5 kali 2, ini kali, per 11 kali 2 kali 3 kali 7. Maksud Bapak gini, jadi kan enak dia, tinggal mati-matikan aja. Jadi berapa dia? Mana matikan? Yang 2 habis, yang 3 habis, kan gitu. Lebih mudah kan? Jadi berapa ini tinggal? Tinggal berapa? 25 per 77. 25 per Oke, 77. 25 per 77. Maksud Bapak gitu, kalau kita bingung kali-kalikannya, udah ginikan aja gitu, lebih mudah. Ada 25 per 77, mana dia jawabannya? Oke, B, ada. B, Sir. Paham? Paham, Pak. Ngomong pahamnya kok Paham, kayaknya sedih gitu. Ini sedihnya ngerti apa enggak nih? Nanti Bapak lihatlah hasil ujiannya, itu aja lah pembuktiannya. Nomor 2. Gimana nih? Sebuah kantong terdapat 10 kartu dengan nomor yang berurutan. Kemudian 1 kartu diambil secara acak. Ini Bapak nggak ngajari main judi ya, Nak? Nanti dikira Bapak ngajari main judi pula. Jika A adalah kejadian kartu terambil nomor genap. Berarti A yang nomor genap, anggotanya berapa aja? 1 sampai 10. 2, 2, 4, 6, 8, 10. Oke, next. Lalu dan B, kejadian kartu yang terambil nomor 2. Berarti nomor 2 berapa? Ya 2 ya. 2. Oke, ini NA-nya berapa? Arti N itu berarti jumlah anggota A ada berapa, Nak? 5, Sir. 5 ya? Kok tadi ada yang bilang 4 tadi? Dengar aku tadi. Ini NB, berapa NB-nya? 1. 1. Pak. 1, Pak. Lalu ini kan kejadian ini nih, peluang kejadian tidak saling lepas. Antara B sama A ini ada yang sama nggak? Ada, Pak. Nah, berarti Ada, Sir. anggota ini A sama irisan B itu, kalau A irisan B kan diambil yang sama, ini dia. Berarti anggotanya adalah 2. Maka NA irisan B itu ada berapa? 1. Iya kan? Ini tidak saling lepas ini, masih ingat nggak? Tidak saling lepas. Iya, Pak. Oke, langsung kita tentukan peluangnya. Berarti peluang A ini ya, atau B itu sama dengan, berarti peluang A ditambah dengan peluang B ditambah dengan dikurang dengan peluang A irisan dengan B. Maka peluang A-nya berapa? 5 per berapa kartunya? 10, Pak. 10. Bapak kira lupa. Terus 1 per 10. 10 dikurang 1 per 1. 10. Habis sama dengan 5 per 10 sama-sama bagi berapa? 1 per 2. Oke. Gampang nggak sampai sini? Pak. Oke, ini nomor 3. Nah, gimana nih?
Coba kalian cermati nih, baca nih. Di dalam kotak 1 terdapat 12. Misalnya ini Bapak buat kotak satunya. Itu ada 12 putih sama 3 merah. Lalu kotak 2 itu 4 putih, 4 merah. Lalu pertanyaannya, jika dari kotak 1 dan kotak 2 masing-masing diambil 2 bola satu persatu dengan pengembalian, maka peluang terambil 1 bola merah adalah diambil masing-masing diambil 2. Berarti kalau masing-masing di sini yang satu ini diambil 2 nak, dikembalikan. Yang ini diambil 2 dikembalikan. Berarti ada berapa pengambilan? 4. Ada 4 pengambilan kan? Ya, Pak. Nah, pengambilan yang pertama, syaratnya itu adalah 1 bola merah, 1 bola merah aja. Berarti dari kotak 1, ini misalnya ya, dari kotak 1 ini, yang 1 merah, yang 1 putih gitu intinya. Dan putih-putih. Kan syaratnya dalam pengambilan ini harus 1 bola merah saja. Berarti pengambilan yang pertama itu, di kotak pertama itu nanti merah putih, ini di kotak kedua, yang ini di kotak kedua, ini di kotak kedua, itu putih-putih. Memenuhi syarat nggak, Nina? Anak Bapak sekalian? Putih-putih enggak, Sar. Enggak, maksud Bapak gini, jika dari kotak 1 dan kotak 2, masing-masing 2 bola satu persatu dengan pengembalian. Berarti nanti ketika diambil, untuk kemungkinan yang pertama itu adalah merah putih dan putih-putih. Di kotak yang pertama itu merah putih, di kotak yang kedua itu putih-putih gitu. Berarti kan ini kan memenuhi dari 4 pengambilan itu, dari 4, ini kan 4 pengambilan kan? Anak Bapak sekalian, ini 4 pengambilan nggak nih? Iya. Dari kotak pertama nanti yang diambilnya itu adalah merah. Yang kedua nanti ini putih. Lalu di kotak yang kedua ini terambil putih. Berarti dari 4 pengambilan ini kan 1 merah. Syaratnya kan 1 merah. Ya, Pak. Paham nggak? Kalau diambil 1, misalnya Bapak kasih contoh lagi nih ya, di dalam kotak ini ya. Nih, dalam kotak 2 putih, misalnya ini 3 merah. Bapak ambil ini, contoh lain ya, Bapak ambil ini 1 bola. Berapa peluang merah? Kalau 1 bola, berapa peluang merah? 3/5 kan? 3/5, Pak. 3/5 kan, Nak? Ya, Pak. Ini dari mana? Kalau kita pakai kombinasi, ini kan rumusnya adalah yang di atas NA, yang di bawah NS. Oke, kita cari NA-nya. Ini, ya kita cari NA. NA itu bola merah. Kan merah tadi. Berarti merahnya adalah 3,1. Benar nggak? Berapa faktorialnya nih? Berarti 3 faktorial per 2 faktorial, 1 faktorial. Gitu kan? 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Ini 2 faktorial dari mana dapatnya, Nak? 3 kurang 1, Pak. Oke, good. Berarti ini 1. Ini habis. Jawabannya berapa? 3. Lalu NS. NS-nya berapa? Ada berapa nih totalnya? 5. 5. Yang diambil berapa? Nih. 1 kan? Berarti 5,1. Oke, good. Oke, sama dengan berarti ini 5 faktorial per 4 faktorial, 1 faktorial. 1. Berarti ini 5 dikali dengan 4 faktorial. Per 4 faktorial ini kali dengan habis. Jawabannya 5. Kalau berarti kan dapat 3/5. Kalau kita misalnya jawab secara langsung, kalau diambil 1 bola, langsung aja. Merahnya berapa? 3, totalnya ada berapa? 5. Berarti kalau misalnya Bapak kasih lagi nih, misalnya nih ada 5 putih, misalnya 6 merah. Yang diambil misalnya 1 bola. 1 bola. Pertanyaannya adalah berapa peluang putih? Langsung 5 aja. per 11, Pak. Berapa? 5/11. 5/11. Sampai sini jelas nggak? Jelas, Pak. Oke. Anak-anak Bapak yang lain sampai sini jelas nggak? Bisa, Sir. Oke, kalau 1 gitu aja. Oke, kita kembali ke soal. Ini kan pasti ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang di sini Bapak ambil
yang pertama Bapak ambil itu adalah merah. Berarti berapa peluang merah? Berapa peluang merah di sini? 3/15, Pak. Oke, good. 3/15. 15. Lalu bolanya dikembalikan lagi di kotak 1. Lalu Bapak ambil lagi ternyata putih. Berarti berapa peluang putih? 12. 12/15. 12/15. Jelas kan? Sampai sini. Lalu ini kali. Oke, lalu Bapak ambil di sini. Bapak ambil di sini putih. Jadi berapa peluang putih? 4/8, Pak. Oke, 4/8. Lalu Bapak kembalikan lagi di sini. Berarti jumlahnya kan nggak berubah. Bapak ambil lagi, putih lagi dapat. Jadi berapa? 4/8. Oke, 4/8. Oke. Sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Kenapa Bapak? Kenapa putihnya itu sampai 3 kali? Karena syaratnya adalah harus satu Satu merah. merah. Dari 4 Dua kali merah. pengambilan, dia syaratnya 1 merah. Betul nggak? Betul, Pak. Oke, sampai di sini berapa itu jawabannya kalau dikali-kali? Atau ini, ada yang kita hilangkan? Yang ini berapa? 1 per Ini, 3 ini 2 ya. 1/2. Ini 2. 1/2. Lalu mana lagi? Yang 3/15-nya. yang ini 3 ya? Ya, 4. 3 kan? 3. 12 4, bagi Pak. 4. 4, Pak. Ya kan? Dibagi 3, 4, Pak. 12 bagi 3, 12 Sar. bagi 3, 4, Pak. Enggak, maksud Bapak ini, yang ini kan ini, yang pertama ini 4, 8 sama-sama bagi 2 kan ini 2. Ini kan 2. Lalu ini 2 kali 2 kan 4. Oh iya, Nanti 2 Pak, iya. kali 4 jadi 3 kan? Lalu ini 3 dibagi dengan 15. Sama-sama bagi 3 berapa? 5. 1/5. 1/5. 1/5. 5. Ya. Ya Iya, enggak? Pak. Yang ini bisa dibagi Iya, Pak. enggak? Ini berapa jadinya? 1/5. 1/5. Berarti jawabannya berapa? 1/25. Oke, 1/25. 0,04, Sar. Adalah 1/25 dulu, nanti 0 pening kepalakannya. Oke, sampai di sini paham? Oke, Bapak hapus dulu lah ya. Ini boleh Bapak hapus ya. Bapak hapus dulu, takutnya nggak cukup. Ya, Sar. Ini tadi kan masih bingung kalian kan? Oke, kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua. Di bola pertama, itu yang terambil yang pertama pasti nanti putih. Lalu merah. Kotak kedua, kemungkinan yang terambil apa? Putih-putih tetap. Putih. Ya kan? Ya, Pak. Oke, jadi berapa nih? Pertama diambil di sini putih, jadi punya berapa? Putih. 12/15. 12/15. Oke, terus merah. 3/15. 3/15. Kayak gini lagi nih. Ini baru putih. Sama hasilnya, Pak. 4/8. Ya nggak apa-apa, nanti kan kita jumlahkan. Ini kan kemungkinan yang terjadi, nak. Berarti berapa hasilnya? 1/25. 1/25. Ketiga. Putih-putih Kemungkinan dan di kotak pertama itu putih-putih. Di kotak keduanya. merah putih. Merah putih. Oke, merah putih. Udah pinter kalian ya. Oke, good. Baru nanti ada soal bingung kalian ya. Oke, jadi kalau pertama putih, jadi berapa putih di sini? 12/15, Pak. Oke, good. 12/15. Lalu putih lagi diambil. Udah dikembalikan putih lagi. 12/15. 12/15. Lalu merah. Tetap ya. 4/8. Ini 4/8. Ini juga 4/8 ya. Oke, berapa Iya, jadinya, Pak. Nak? Berapa jadinya? Yang ini 2, yang ini 2. Yang ini sama ini Bapak kalikan jadi berapa ini? 3. 4 ini jadi 3 ya. 3, Pak. Yang ini sama ini jadi berapa nih? 5. 1/5. Yang ini sama-sama bagi berapa ini? 3. 4/5. 4/5. Bagi 3 ya? 4/5. Oke, jawabannya berapa? 4/25. Oke, good. 4/25. Oke, kemungkinan yang keempat. Kayaknya yang keempat ya. Keempat ini kayaknya yang terakhir nih. Terakhir nih, berarti putih-putih merah. dan Putih-putih dan putih merah. oke, good. Putih merah. Oke. Berapa ini di sini? Ya, ini sama ini 12/15, ya kan? 12/15. Lalu ini berapa nih? 4/8. 4/8.
4/8. Ini soal ujian nasional ini, Nak. Kayaknya sama ini sama yang ketiga ya. Berarti 4/25. baru kita jumlahkan, Nak. Di mana Bapak tulis? Di atas. 8/25 jadinya. Oke, Bapak tulis. 10/25, Pak. Ih, cepet kali kalian nih. 10/25. 1/25 ditambah 1/25 ditambah 4/25 ditambah 4/25, jadi sama dengan 10/25. 10/25 itu berapa? Berarti ini sama-sama bagi 5 berapa? 2/5 ya, sama dengan 0,4 ya. Ya, Nak? Ada jawabannya? Oh, ada. Ada E, Sir. Oh, takutnya ini pula nanti 0,04. 0,4 ya. Oke, sampai di sini agak sulit nggak nomor 3 ini, Nak? Sulit, Pak. Sebenarnya nggak sulit loh, Nak. Ini gini, kalian harus bisa ini, harus bisa menganalisa dari sini dia. Sebenarnya dari sini dia. Dari kotak 1 dan kotak 2 masing-masing diambil 2 bola satu persatu dengan pengembalian. Karena dikembalikan lagi, diambilnya 1 bola tapi merah. Jadi kemungkinan pertama kan ini, merah putih, putih-putih ini. Nah, seperti ini dia baru dijumlahkan. Berarti ada 4 kemungkinan. Kalau di sini misalnya ada 3 kotak, di sini diambil 2-2, berarti kan kemungkinan ada berapa kemungkinan? 6 kemungkinan kan? Dan seterusnya, mungkin banyak itu. Paham sampai sini ya? Soalnya mudah, cuma nyarinya agak bingung ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini soal ujian nasional ini. Oke, next. Soal nomor 3. Nomor 3. Ini sekarang soal nomor 4 ya. 4, Pak. Oke, nomor 4. Nih. Seorang murid diminta mengerjakan 8 soal dari 18 soal dengan ketentuan nomor 1 sampai nomor 5 harus dikerjakan. Berarti gini dia. Berarti nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan. Berarti ini udah soal wajib. Berarti dianggap hilang nih, dianggap nggak ada. 1 sampai 5 ini berarti ada 5 soal wajib yang harus dikerjakan. Dari 18 soal, berarti sisanya ada berapa, Nak? 13, Sir. 13, Pak. Berarti 13, inilah N-nya ini. Ini materi kombinasi ya, Nak? Ini N. Kenapa materi kombinasi? Karena dia mencarinya itu tidak tersusun gitu. Terserah kita secara acak mau mengerjakan nomor berapa dulu. Berarti yang kita harus mengerjakan ini nomor 6 sampai nomor 18. Dari 6 sampai 18 ini kan kita boleh mengerjakan mana yang mudah dulu. Bisa dipahami kan, Nak, kan? Bisa, Pak. Oke, yang disuruh mengerjakan 8. 5 wajib, berarti kan tinggal berapa? Tinggal 3. 3, Pak. Berarti kan tinggal 3, berarti R-nya ya. R-nya itu sama dengan 3. Berarti kita suruh mengerjakan 3 lagi dari 13 soal. Berarti kombinasi 13,3. Paham sampai di sini, Nak? Paham, Pak. Paham ya? Oke, ini 13 faktorial per 10 ya. 10 faktorial, 3 faktorial. 10 faktorial 13 dikurang 3 kan, Nak? Iya, Pak. Oke, berarti berapa ini? 13 kali 12 kali 11 kali 10 faktorial per 10 faktorial 3 kali 2 kali 1. Oke, ada yang hilang? 10 faktorial ya, Pak. Oke, good. Yang ini 3 sama 12, Sir. 6 sama 12, Pak. Oke, jadinya berapa ini? 2, Sir. Itu 2, Pak. Oh iya, 2 ya. 2, Pak. Sengaja Bapak, kira-kira memperhatikan atau tidak itunya. Aku ngetes aja Bapak. Ngetes aja ya Bapak. Oke, jadi berapa? Berapa? Berarti 13 kali 2 kali 11. Ayo kalikan. Pokoknya ada yang di sini dia. 286, Pak. 6. Oke, good. Ada jawabannya ya. Oke, D. Paham ya? Paham, Pak. Oke, sekarang nomor 5. Masih ada waktunya, oke? Masih ingat ini? Materi apa nih? Pakai cara ini ya? Apa? Cara kotak-kotak. Ya, kotak-kotak. Masih ingat ya kotak-kotak tuh ya? Oke, ini berarti ada berapa kotak?
3 ya? 3, Pak. Oke, ini N-nya ada berapa ini? Jumlah N 6. 6. Oke, good. Kita cari. Banyak bilangan lebih besar dari 500. Berarti dimulai dari 5. Berarti berapa dia? Ada berapa? 5, 6, 8, 9. Oke, di sini ratusan, di sini puluhan, di sini satuan. Berarti yang di sini yang bisa diletakkan itu angka berapa? 5, 6, 8, 9. Ada berapa nih, Nak? 4. Ya kan? 4. Di sini jadi tinggal berapa? 5, Pak. 5. 5, Pak. Oh iya, 5, Pak. Jumlah N-nya kan jumlah N-nya itu kan ada 6. Ini. Oh iya, 5, Pak, 5. Nah, lalu di sini tinggal berapa? 4. Karena 2 angka sudah dipakai di ratusan sama di puluhan ya. Oke, jadi berapa jawabannya? 80, Pak. Oke, 80 berarti. Kalau nggak diulangi lupa ini ya. Oke, next. Nomor 6. Oh. Statistik. Ini pasti kita bingung nih dia kalau kayak gini. Yang diketahui histogram, yang ditanya adalah kuartil. Masih ingat rumus kuartil? Ayo. Lupa, Sir. Enggak, Pak, enggak ingat. Ini ya. Q2. Q2 berarti rumusnya itu adalah yang pertama adalah L2 nanti. L2 itu nanti Bapak jelasin. Lalu kali I atau P atau C sama aja ya. I. Lalu di sini adalah N/2 dikurang. Di sini adalah FK. N tapi K2 per F2. Artinya gini, baru Bapak jelaskan nih. Lupa ini pas ini, statistik. Yang ini namanya tepi kelas bawah. Tepi kelas bawah, tapi dia pada ini, pada Q2. Oke, yang ini namanya adalah panjang kelas. Yang N ini namanya adalah banyak data. Banyak data. Yang FK2 ini adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif, tapi dia sebelum Q2. Ya kan? Sebelum Q2. Lalu yang ini namanya adalah frekuensi. Frekuensi kelas di Q2-nya. Ya. Oke, kita cari. Kita cari apa dulu? L2. Tapi sebelum itu kira-kira N-nya ada berapa, Nak? N-nya itu banyak frekuensi itu. Berarti ini dia. N-nya atau banyak frekuensi nih ya. Atau ini frekuensi. Atau sigma F. Sama saja. 50. Ini berarti 2 ditambah 6, ditambah ini, ditambah 10, tambah 9, tambah 7, tambah 3. Berapa? 50, Pak. 50. 10, Sir. Bapak tanya, 50. Berarti letak Q2 itu menentukan letak Q2 kan berarti N dibagi dengan 2. Berarti 50 dibagi 50 dengan 2. bagi 2. Berarti 25. 25. Berarti 25 itu letaknya di mana? 25. Iya. 25 Di yang Di 10, Sir. yang 52, Pak. di sini ya. Yang 52, Pak. Ya, yang Berat di sini. badan 52. Yang di sini dia. Karena kan ini 2 ditambah 6 itu 8 tambah 13 21 21 ya ditambah dengan 10 31. Berarti 25 itu letaknya di sini kan? Ya. Berarti Iya, Pak. letak Q2 itu di nilai tengah itu ya. Nilai tengah 52. Paham sampai situ? Kalau nilai tengah itu 52, kira-kira yang di sini, Nak, sama yang di sini berapa? Kalau ini 52, ini berapa? Kan nilai tengah atau median itu kan batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Main prediksi kita aja, berapa? 50 dan 55, Pak. 50, 55. 55, 4. 9,5, Sir. Ya, berarti 9,5. Berarti dia terletak di 50 sampai 54. Ya enggak?
Iya, Pak. Karena kan gini, 50 ditambah 54 berapa? 104. 104 bagi 2 berapa? 52 kan? 2, Pak. Berarti batas bawahnya itu adalah 50, batas atasnya adalah 54. Sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Oke, maka bisa kita peroleh L2-nya itu, kan rumusnya kan batas bawah dikurang 0,5. Gitu kan? Berarti sama dengan 50 dikurang dengan 0,5, itu berarti adalah 49,5. Oke, langsung I-nya berapa? Lihat tuh. Batas atas dikurang batas bawah, lalu ditambah dengan 1. Ya kan? Ya, Pak. Berarti 54 dikurang 50 ditambah dengan 1. Ini sama dengan 5. Oke. Lalu apa lagi yang kita cari? Apa lagi? Kumulatif, Pak. Frekuensi kumulatif. Sebelum FK2. Berarti FK2, tapi dia sebelum. Kan di sini dia. Berarti FK2-nya itu berarti 2 yang sebelumnya, 2 ditambah 6 ditambah dengan 13. Sama dengan 21, 21. Pak. Kan sebelumnya berarti letaknya di sini dia kan? Oke, berarti F2-nya berapa? Untuk kelas Q2-nya? Inilah. 10, Pak. Oke, good. 10. 10. Oke, baru kita masukkan. Di mana Bapak tulis ya? Cukup di sini ya. Masukkan ini. Berarti Q2 sama dengan Bapak langsung nih. Berarti berapa itu? 49,5 gitu kan? Terus cari yang ini. Tambah dengan I-nya berapa? 5. Nih, N/2 berarti N/2 25 dikurang 21. Oke, 21 per 10. Oke, ini habis jadi berapa ini? 2. Ya kan? Lalu ini berapa ini? 25 dikurang 21? 4. 4 bagi 2? 2. 2. Berarti Q2-nya itu sama dengan 49,5 ditambah dengan 2. Oke, berapa jadinya? 51,5, Pak. 51. Ada jawabannya? Ada, Pak. Ada, B. Oke, sampai di sini bingungnya di mana? Ayo. Bingung nggak? Boleh kalian tentukan pakai ini aja manual. Kira-kira kalau ini dibuat misalnya di sini nilai tengahnya 37, kira-kira batas bawahnya berapa kalau misalnya Bapak tanya di sini? Tadi Bapak cari sekitar, kalau sini 37 berarti berapa bagi 2 sama dengan 37? 3539. Ya, good. Berarti batas bawahnya 35, batas atasnya adalah 39. Ini kan kalau dijumlahkan sekitar 74 ya? Iya, Pak. 74 bagi 2 kan 37. Langsung kalian buat semua nih batasnya. Cuma kan capek, lebih bagus kan seperti ini dia. Tapi itu tergantung kita lah, bisa nggak bisanya. Oke, lanjut ya. Intinya bisa kan, Nak? Lanjut. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Ini, Bapak yakin dan percaya pasti rumusnya banyak yang lupa. Apa rumus varians? Varians itu sama dengan ragam. Kuadrat itu. Iya, ayo. Masih ingat nggak rumusnya? Ini makanya Bapak akar-akar itu ya, Pak? Iya, iya. Rumusnya. Mana diangkatkan? Akar-akar itu. Ragam, sigma, misalnya nih I 1 sampai N, lalu ini XI, dikurang rata-rata, dikuadratkan, dibagi dengan N. Kan itu dia rumusnya ini. Kalau dia simpangan baku, kalau ditanya misalnya simpangan baku, maka tinggal akar R gitu. Akar. Ya kan? Apa?
Ada pertanyaan? Sampai di sini berarti kita cari apa dulu? Ini, kalau Bapak tanya ini, yang rumus simpangan rata-rata apa? Masih bingung kalian? Simpangan rata-rata. Ayo. Sigma mutlak X dikurang rata-rata dibagi SR N, ya? Pak. Oke, berarti sigma I 1 sampai N, mutlak ya? SI dikurang Iya, Pak. ini Kurang ya, X rata-rata Rata-rata per N. N. Nah ini baru kalau dia misalnya tanya simpangan baku berarti akar dari R. Kan ini 3 ini dia kan. Nah, oke, kita cari rata-ratanya dulu. Kan? Ini dijumlahkan ini. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Berapa ini? Datanya ada 5. Oke, ini dijumlahkan berapa? Ini tambah ini 8. Tambah ini 15. Tambah 5 berarti 20 ya? 20. Berarti 20 bagi 5, 4. 4. Oke, kita masukkan aja langsung rata-rata apa ragamnya. Berarti yang pertama 2 ya, berarti 2 dikurang 4 dikuadratkan tambah, gitu kan? Terus 6 dikurang 4 dikuadratkan tambah, terus 7 dikurang 4 dikuadratkan tambah, terus 1 dikurang 4 dikuadratkan tambah, 4 dikurang 4 dikuadratkan per 5. Oke, berapa jadinya, Nak? Ini min 2 dikuadratkan 4, betul nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. 4 tambah 4. Tambah 4, tambah 9 ya? Tambah 9, Pak. Tambah lagi? 9 lagi. Tambah 0 per Tambah 0 5. per 5. Oke, berapa jadinya nih? Ayo berapa? 26 ya? 12 bagi 5, Pak. 26 ya? 26 lah. Ini tambah ini 13, ini tambah ini 13. 13 tambah 13 kan 26. 26 per 5. Berapa 26 per 5? 26 per 5 berapa? 5,2, Sir. Oke, 5,2. Ada nggak jawabannya? Ada, Pak. Enggak. Paham nggak sampai sini? Berarti intinya gini, nah intinya kalian paham ini rumus simpangan rata-rata, ini rumus ragam, dan ini rumus simpangan baku. Berarti kalau simpangan baku itu kan R-nya itu diakarkan gitu. Ini mengulang ini. Bisa dipahami karena ada nggak soal Ada, Pak. Oke, simpangan rata-rata ada nggak? Oke, ini, ya ini simpangan rata-rata nih. Apa? Tadi rumusnya apa tadi? Simpangan rata-rata tadi? SR lah, Bapak buat SR. Berarti sigma I 1 sampai N mutlak XI dikurang X rata-rata. X rata. Ini mutlak ya. Oke, kita carilah. Yang pertama kita cari ininya dulu. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Oke, berapa jadinya, Nak? Jumlahkan ini. 72, Pak. 72, Pak. 72. Iya, 72. Berapa jadinya? 72 bagi 12 berapa? 6. Oke, kita cari ya. Ada yang ini angkanya ada yang kembar nggak? Ada, Pak. 6 ya. Angka per 5 dulu. Yang paling rendah apa? Yang paling rendah 4, 4 1 ya. 4-nya 1, Pak. 5 ada berapa? 5-nya 3. 6. 6-nya ada berapa? 6-nya ada 4. 6-nya ada 4. 4 terus 7-nya ada 3. 7 ada 3. Terus 81. 1. 81, Pak. Oke, biar enak maksud Bapak. Berarti SR sama dengan berarti yang pertama angka 4 dulu ya. 4 kurang 6. Berarti 4 kurang 6 ditambah angka 5. Angka 5 ada 3. Jadi 3 mutlak 5 dikurang 6. Nah, maksud Bapak gini, lebih enak dia kan. Tambah 4 mutlak 4 mutlak 6 kurang 6. kurang 6. Terus tambah 3 mutlak 7 kurang 6. per 12. Udah benar di datanya? Oh ya, 8. 8-nya 8-nya 1 ya. 8 dikurang 6. Pas ini 12. Berarti ini 4, 8. Oke, pas ya. Maka SR sama dengan, kita langsungkan positif nih.
Berarti 2. ini ada berapa nih? 2 tambah 2 tambah 2. 3. Ini berarti 3 dikali dengan 1 ya? 1, Pak. Iya. Ini 4 dikali Ini dengan 0, Pak. 0 ya kan? Ini 3 dikali dengan 1 ya? 1. Ini 2 ya? 2. Oke, berarti 2, Pak. ini 2 ditambah ini kalikan 2 tambah 3 tambah 0 tambah 6 tambah 3 tambah 2 tambah 2. 12 per 12 sama dengan 10 per 10 12 per 12 2 per 12, Pak. 5 5 per per 6, Pak. 6 ada 5 per jawabannya? 6. Ada jawabannya nggak? E. E ya? Pak. Pak. Oke. Sampai sini bisa nggak? Gampang nggak? Lumayan gampang. Lumayan, Pak. Gampang kalau dikerjakan sama Bapak ini pasti ya. Oke, next. Nomor 9. 9. Pada ulangan matematika diketahui nilai rata-rata suatu kelas 58. Nilai rata-rata, jika rata-rata nilai ulangan siswa laki-laki 64. Ini yang diketahui kan gini dia. Rata-rata gabungan, ini kan gabungan dia, sama dengan 58. Lalu rata-rata laki ya, itu adalah 64. Lalu rata-rata perempuan, itu adalah 56. Gitu kan, Nak? Ya, Nak? Ya, Pak. Kalau rata-rata gabungan itu, Nak, rumusnya itu gini. Gabungan sama dengan, berarti N laki dikali rata-rata laki ditambah N perempuan ditambah dikali rata-rata perempuan per N laki ditambah N perempuan. Berarti nanti kalau misalnya lebih dari 2, dia gini, rata-rata gabungan, rumusnya nih ya, N1 dikali rata-rata 1 ditambah N2 dikali rata-rata 2 ditambah seterusnya. Per, berarti di sini N1 ditambah N2 ditambah seterusnya, tapi yang N-nya, ini rumusnya dia, Nak. Kalau dia lebih dari 2, seterusnya. Bisa dipahami rumusnya sampai di sini, Nak? Bisa kan? Oke, kita tinggal masukkan aja, rata-rata gabungannya berapa? 58. Lalu, rata-rata lakinya berapa? 64, berarti 64 NL. Bapak buat gitu ya. Ditambah perempuannya berarti 56 NP per NL ditambah NP. Oke, kali silang. Berarti 58 NL ditambah 58 NP sama dengan 64 NL ditambah 56 NP. Oke, kita dekatkan yang sesuai. Mana yang sesuai? Kalau bisa cari yang sampai nggak negatif dia. Berarti yang ini kita pindahkan sini ya. 8 dikurang 56, Pak. Yang ini kita pindahkan sini ya. Ya kan, jadinya berapa ini? 2 NP. 2 ya, 2 NP sama dengan? 6. Oke, 6 NL. Yang ditanya apa? N itu kan banyaknya ya kan? N itu kan namanya banyaknya. Berarti banyak siswa laki-laki, berarti NL per NP, kan laki-laki banding dengan NP. Oke, berapa jadinya? 1/3, Pak. Jangan langsung dibagi. 3/1. Oh iya, 3/1, Pak. 3 banding 1. Enggak lah, ini kan dikali silang nih. Ini kan kali silang sama nggak sama yang di atas ini? Iya kan? Sama, Pak. Nah, berarti Ya, Pak. NL sama-sama bagi berapa ini? Bagi 2, berarti 1/3. 1/3. Berarti jawabannya 1/3. 1/3. Bisa nggak sampai di sini, Nak? Bisa, Pak. Konsepnya ini ya. Bisa, Ini kan Pak. udah dipelajari nih kan. Sebenarnya ini waktu SMP udah belajar loh ini. Cuman lupa ya. Oke, satu soal lagi lah, sampai 10 soal kok. Ini, tabel berikut frekuensi ini diketahui rata-ratanya 44, berarti yang ditanya nilai X. Masih ingat, apa rumus rata-rata?
Rumus rata-rata itu sigma FI XI per sigma FI. Gini kan? Iya, Pak. Yang ini kan kita anggapnya XI kan? Iya, Pak. Oke. Kita cari di sini. Ini dijumlahkan berapa ini? Bapak sini aja lah ya. Jadi sigma FI sama dengan, ini jumlahkan berapa? 3 ditambah 4 ditambah 5 tambah 8 tambah X tambah 3. Berapa jadinya, nak? 23 tambah X. 23, ya 23 tambah X. Selanjutnya ini kita kalikan. Ini, kan gini dia, FI XI. Berarti ini kita kalikan. Berarti di sini FI XI. Kan yang ini Bapak anggap XI, yang ini adalah FI. Kalikan nih, berarti 30 dikali 9, kali 9. 30 kali 3, sorry. 90. 90, 35 kali 4. 140. Oke, ini 40 kali 5, 200. 200. Ini 45 kali 8, 360. 360. Ya, ini Ya, berarti Pak. 50X ya. Yang ini 180. Oke, jumlahkan berapa? Berarti sigma FI XI. Berapa jadinya, nak? 90 tambah 140 tambah 200 tambah 360 tambah 50X tambah 180. Berarti nanti di sini ada tambah 50X gitu kan? Berarti ini tambahkan berapa ini? 970, Pak. 970. Oke, good. 70. Oke, sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Oke, kita Paham, lanjut. Pak. Berarti kita tinggal masukkan ini. Tadi nilai rata-ratanya ini kan, berarti 44 sama dengan yang ini dapatnya 970 ditambah 50X per 23 ditambah dengan X. Oke, kalikan nih 44, ini kali silang berarti gini. 44 kali 23 tambah X sama dengan 970 ditambah dengan 50X. Gitu kan? Oke, jadinya berapa, nak? Di sini Bapak tulis. 1012 tambah 44X, Pak. Oke, 1012 ditambah 44X sama dengan 970 ditambah 50X. Oke, sampai di sini kita pindahkan. Berarti yang ini kita pindahkan ke sini, yang ini kita pindahkan ke sini. Berarti kan jadi kurang dia. Berarti 1012 dikurang 970 jadi berapa? 42, Pak. 42 2. sama dengan ini 50 dikurang 44 6 ya. 6, Pak. 6X. 6X. Berarti X-nya sama dengan 42 7. 6. Ada jawaban 7. B, Pak. Ada, Pak. Oke, gampang nggak sampai di sini? Insya Allah, Pak. Ya Allah, gampang, Pak. Oke. Setelah Bapak mata pelajaran apa, nak? Agama, Pak. Oke, Bapak. Andika, Pak. Kalau Abi Andika juga belum selesai, nanti tanya ke hostnya. Belajar atau Oke, tidak. Pak. Oke, Bapak kira sampai di sini. Semangat ujian ya untuk hari Senin depan sampai hari Sabtu. Mudah-mudahan nilainya bagus sesuai yang kalian inginkan ya. Oke, Bapak kira sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.